Hai semua, hari ini saya pengen kenalin kalian semua ke teman-temanku, 3 orang yang punya sustainable businesses di rekreasi, food and beverage, sama lifestyle store. The first one, Rinda Lim. So with bulk store, Rinda Lim, dia kasih banyak ide untuk ngurangin plastik, single use plastic, single use packaging, dan inovatif tapi sangat simple. Dan saya rasa banyak orang bisa nambah ilmu dan belajar untuk make a better lifestyle to help Mother Earth. And one of my favorites, Peloton Super Shop. I love it. Sustainable business, no single-use plastics, terus sangat-sangat ngerespek sama alam sekitarnya, dan it's vegan. Ini satu cafe yang bikin vegan food itu menarik. And it's so delicious. Semua orang yang ke Bali pasti tergila dengan makanan yang ada di Peloton Cafe. Hats off to you guys, karena banyak orang juga mungkin tidak mengerti bahwa vegan food itu selain nggak pakai daging, itu mengurangi methane gas yang akibatnya climate change sama global warming. Waterbomb Park, siapa nggak tahu Waterbomb? Come on, Waterbomb udah dianggap nomor 2 water park yang terhebat di dunia. Pretty amazing, karena mereka tuh dapat reputasi gara-gara pengolahan air yang benar. Waterbomb yang tempat rekreasi water park ini manfaatin lebih sedikit air dibanding lapangan golf. It's a water park, kok bisa lebih sedikit daripada golf course? Jadi itu sangat luar biasa, dan selain itu juga sangat bertanggung jawab sama alam sekitarnya. Dan semoga ya bisnis model mereka tuh bisa kasih kalian banyak inspirasi juga. Welcome to the Box Store & Co. So, kita di sini banyak banget opsi-opsi produk-produk yang sustainable and healthy juga, dan most of them are organic. Kayak kita di sini bisa lihat our superfood, our dried berries, terus tepung-tepungan dari sorghum, dari tepung beras, tepung ubi, kita semua ada. Banyak banget sih, coklat, apple cider vinegar, jamu, dan semuanya kita bisa konsumsi secara curah. Apaan sih curah itu? Jadi kita bisa beli sesuai dengan kebutuhan kita. Kayak misalnya pengen cuma nyoba doang satu, ya kita mungkin beli kayak segini aja cukup untuk kita bisa just to try it on. Atau emang udah tahu nih kebutuhan gue bakal sebulan ini seberapa banyak, jadi kita bisa use our own jars, datang ke sini dan beli ini semua sesuai dengan kebutuhan. Tapi selain itu kita juga supporting gaya hidup yang sustainable living, dan kita juga ada opsi-opsi produk yang produk alternatif untuk mensupport gaya hidup itu. Misalnya, terus tas-tas belanja, atau bahkan gum tape, craft paper. Dia ini pengganti lakban, tapi tidak dengan lekat adhesif yang aman untuk lingkungan. Terus sedotan, definitely kita banyak banget sedotan-sedotan, terus brushes, semuanya produk-produk alternatif di mana kita bisa mengubah gaya hidup kita dari yang pertama yang single use jadi reusable. Oh, dan di sini adalah rack jars kita buat teman-teman yang masih belum membawa jars atau kontainernya sendiri. Jadi kita bisa lihat ini bisa dalam berbagai ukuran, dari yang 30 ml, 100 ml, 250 sampai 500, bahkan sampai yang 1 liter. Jadi benar-benar disesuaikan sama kebutuhan, atau ya dengan paper bag seperti ini. Dan kita sama sekali nggak pakai plastik. Alternatif kita kalau misalnya nggak bawa gitu bagsnya itu, kita bisa pakai cassava bag seperti ini. Jadi itu alternatif kita mendukung ini produk lokal juga, inovasi lokal juga. Dan yes, so basically kita belanja sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Misalnya buat seminggu, gue cuma butuh segini doang. Dan ya lu bisa benar-benar sesuaiin sama kebutuhan lu sendiri. Kalau kita sih ukuran terkecilnya ini yang 30 ml. Jadi benar-benar bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Satu hal is really good karena lu jadi less waste. Lu udah nggak perlu lagi belanja in package, in single use
packaging plastik, dan dimana lu juga volumenya juga lu nggak bisa ngukur, lu nggak bisa takar sesuai kebutuhan lo gitu. Dan akhirnya some of it wasted misalnya, dan tentunya ya sampah-sampah itu yang tidak diproses secara bertanggung jawab ya akan berakhir di daratan kita, di lautan kita, di air kita, di ikan kita. 76% air Jakarta tuh sudah terkontaminasi mikroplastik. So basically kita udah nggak bisa run away from mikroplastik. So itu datanya. Jadi ya itu yang bisa as simple as that, dan nggak cuman lu mengurangi sampah plastik, itu bagus banget buat kantong lo. Konsep kita atau passion kita di Peloton Super Shop, kita berharap untuk mengembalikan keseimbangan di pola hidup kita di antara manusia dan alam. Sayangnya penyebab utama degradasi lingkungan kita datang dari peternakan hewani, juga dari overdosis pemakaian plastik, dan juga polusi kendaraan. Our hope atau harapan kita bukan untuk merubah semua orang menjadi vegan, tapi untuk menginspirasi komunitas kita bahwa semua pilihan sehari-hari kita mengefek lingkungan. Dari apa yang kita makan, cara kita jalan-jalan, semua produk yang kita pakai setiap hari, itu semua ada efek samping ke alam kita. So, kalau pola makanan kita lebih ke produk sayur, buah-buahan yang lokal dan organik, kalau sekali-sekali kita bisa naik sepeda daripada naik motor atau mobil, kalau kita bisa memakai produk bebas plastik seperti pipet metal atau bambu, jangan beli botol air plastik, bawa botol sendiri. Semua gerakan kecil bisa menjadi perubahan besar. So yeah, that's the heart of Peloton Super Shop. Sebenarnya untuk menjadi vegan itu tidak susah. Kita sebagai orang Indonesia, we're already naturally vegan. Paling kita makan pas hari raya 2 atau 3 kali per tahun. Semua makanan di depan saya ini, all the food that you see here is grown and produced locally in Bali. Kopi kita datang dari Kintamani, dan pengganti susu sapi kita pakai susu tradisional dari santan. So dari kelapa organik yang kita dapat dari pohon-pohon mungkin cuma 100 meter dari kafe kita. Oke, jadi untuk air, kenapa bisa lebih hemat dari golf course? Oke, untuk air. Di setiap keran yang ada di Waterbomb Bali, kita sudah menyetel keran kita dengan sistem yang namanya sistem aerator. Di mana aerator itu berfungsi mendorong air, mengeluarkan gelembung pada air yang keluar dari keran. Jadi air yang keluar dari keran itu ada gelembungnya, didorong oleh udara, jadi tanpa perlu flow rate yang besar, air yang keluar terasa besar. Untuk air di slide, air di kolam itu kan tadi udah kita sempat lewat di lazy river namanya. Nah, lazy river itu kalau di tubuh manusia, anggaplah itu sebagai urat arteri yang menyebarkan darah kemana-mana. Akan mengelilingi semua area taman, dan sebelum kembali lagi ke lazy river, dia akan masuk ke dalam sand filter dan banyak filter lainnya. Jadi air yang dibuang hampir tidak ada dan kualitas airnya selalu terjaga. Makanya kita bisa lebih hemat daripada golf course. Daerah resapan air kita ada beberapa titik, bukan beberapa titik sih. Jadi di setiap sistem drainase itu ada yang namanya sistem recharge well. Ada recharge well yang besar, kita ada beberapa titik yang ada sign-nya, tapi di bawah-bawah sini ada koral. Jadi di bawah koral itu ada sistem drainasenya yang akan mengalirkan air itu langsung ke sumur resapan. Jadi airnya tidak akan pergi melalui runoff.
Jadi air yang mengalir baik dari slide yang tidak menguap maupun dari air hujan itu tidak akan lari langsung ke laut dan dia akan masuk dalam tanah. Oke, jadi untuk penggunaan air keran kita menggunakan flow rate. Untuk air di wilayah toilet kita pakai time tap. Jadi begitu dipencet nyala 1 2 3 mati. Dan flow rate airnya juga kita atur. Untuk pencucian kita atur 8,5 meter kubik per menit. Untuk cuci tangan, mandi 6,5 meter kubik, 6,5 meter kubik per menit. Jadi semuanya sudah diatur. Untuk kerannya sudah menggunakan sistem aerator. Saat Anda being sustainable, lingkungan hidup Anda berjalan dengan lingkungan hidup Anda itu sehat. Bisnis Anda akan terus berjalan dengan baik di tempat Anda berada. Jadi itu untuk kelangsungan bisnis Anda juga gitu loh. Kalau seandainya tempat bisnis Anda itu sudah kering dan mengalami drought, air bersih tidak ada dalam 25 tahun ke depan, ya udah perusahaan Anda tidak akan bisa berdiri di sana. Jadi ayolah sama-sama kita kerja nggak cuma buat isi dompet kita aja, kita kerja untuk generasi berikutnya juga, kita kerja untuk dunia juga. Let's make this world a better place gitu loh. Nggak cuma buat menuhin kantong dan ambisi kita sendiri aja. Come on, kita hidup di dunia ini diberi tanggung jawab untuk memperbaiki dunia yang ada agar generasi ke depan itu dapat menikmati apa yang kita nikmati sekarang. Seru kan sustainable business? Nggak harus boring. Teman-temanku ini sangat kreatif, kerja keras, tapi bukan hanya untuk cari profit, tapi untuk membantu masyarakat, jaga alam sekitarnya, dan I feel like itu mungkin good karma. Semoga episode ini kasih kalian lebih banyak inspirasi dan ide untuk bikin bisnis yang bertanggung jawab.